Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Tidak jauhnya Pak Guru mengajak kita semua untuk senantiasa menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat yang terus saja dilimpahkan kepada kita sekalian. Walaupun terkadang kita sebagai hambanya masih sering menggunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepadanya, dan itu yang harus kita terus berusaha bagaimana caranya kita memperbaiki diri sehingga nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, termasuk nikmat waktu ini, masih bisa kita pergunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah, khususnya untuk belajar. Anak-anak sekalian, untuk hari ini kita akan kembali berbagi atau belajar bersama. Kali ini masih di materi himpunan, lanjutan dari pembelajaran kita yang lalu. Pak Guru kasih judul himpunan part 2, mudah-mudahan bisa selesai hari ini materi himpunan. Kalaupun tidak, ya kita lanjut di bagian yang ketiga nanti. Untuk pertemuan hari ini yang kita akan bahas khusus di himpunan adalah tentang operasi himpunan. Jadi ada operasi pada bentuk pada bilangan bulat yang lalu sudah kita pelajari. Sekarang kita belajar operasi apa saja yang ada pada himpunan. Oke, yang pertama operasi dua himpunan, ini akan kita bahas di materi awal. Yang kedua sifat-sifat operasi himpunan. Nah, yang ketiga hubungan dua himpunan. Ada 3 materi pokok yang akan kita bahas di bagian operasi himpunan ini. Kita ke bagian pertama, operasi dua himpunan. Yang pertama adalah gabungan dua himpunan. Kalau kita baca secara letterlet, anak sekalian bisa juga membaca nanti. Gabungan himpunan P dan himpunan Q adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota P atau anggota Q. Gabungan himpunan P dan Q dilambangkan dengan P, itu lambang dari himpunan. Lambang dari gabungan itu seperti huruf U yang bisa anak sekalian lihat, seperti huruf U yang ini. Ini adalah lambang dari gabungan. Jadi jika kita menemukan P kemudian ada lambang ini atau simbol ini, kemudian ada Q di belakang, berarti kita membacanya itu himpunan P digabungkan dengan himpunan Q atau P gabungan Q. Jadi ini notasi himpunannya. Himpunan P gabung Q itu anggotanya adalah X, di mana X itu anggota dari himpunan P atau X itu elemen himpunan P. Di sini dan jadi kalau ini bahasa matematikanya ya. Kalau bahasa sehari-harinya itu sebenarnya sangat sederhana. P gabung Q itu artinya kan ada dua himpunan, ada himpunan P dan ada himpunan Q. Tentu saja himpunan P dan himpunan Q ini masing-masing punya anggota. Nah, P gabung Q itu adalah kita tinggal mengambil semua anggota P dan semua anggota himpunan Q,
dijadikan dalam satu tempat. Jadi P gabung Q itu kita mengambil semua anggotanya P dan semua anggotanya Q. Kemudian jika ada anggota himpunan P dan ada anggota himpunan Q yang sama, maka anggota yang sama itu cukup dituliskan satu kali saja, seperti itu. Jadi, begitu sederhananya anak sekalian. Jadi kita mengambil semua anggota himpunan P, kemudian kita mengambil semua anggota himpunan Q, kemudian kita list apakah ada yang sama dari anggota himpunan P dan anggota himpunan Q. Nah, kalau ada yang kita temukan sama, maka kita cukup mengambil satu saja sebagai perwakilan dari himpunan P dan Q untuk gabungannya. Nah, dulu seperti itu. Oke, sekalian, kita lanjut. Ya, kalau kita gambarkan dalam diagram Venn seperti ini. Jadi ini semua adalah anggota himpunan P, kemudian ini anggotanya himpunan Q. Jadi semua yang ada di dalam lingkaran ini itu adalah anggota dari P gabung Q. Yang ada di luar lingkaran, walaupun masih dalam persegi panjang ini, anggotanya himpunan semesta. Walaupun dia dalam semesta pembicaraan, akan tetapi jika dia tidak masuk sebagai anggota P dan anggota Q, maka dia tidak termasuk juga dalam anggota P gabung Q. Oke, lanjut. Irisan. Irisan himpunan P dan himpunan Q adalah himpunan semua anggota persekutuan himpunan P dan himpunan Q. Nah, ini kata persekutuan yang perlu anak sekalian garis bawahi. Persekutuan artinya nanti ada anggotanya P dan ada anggotanya Q yang sama. Nah, anggota yang sama itulah yang masuk sebagai anggota P irisan Q. Jadi ini adalah simbol dari irisan. Kalau tadi menghadap ke atas, ini menghadap ke bawah, itu ya bedanya. Ini menghadap ke atas kalau gabungan, kalau menghadap ke bawah itu irisan. Jadi kalau menemukan seperti ini, maka membacanya itu P irisan Q. Ya, jadi sederhananya begitu anak sekalian. Kita ambil persekutuannya. Jadi kita list anggotanya himpunan P, kemudian anggotanya himpunan Q. Cari apakah ada yang sama. Kalau ada yang sama, berarti itulah anggota dari P irisan Q. Bagaimana kalau tidak ada yang sama? Maka anggotanya adalah himpunan kosong. Ya, artinya tidak ada irisan antara P dan Q. Oke, seperti itu anak sekalian. Selisih himpunan. Nah, ini adalah diagram Venn dari irisan. Jadi yang ada di dalam sini itulah anggota P iris Q. Di sini kelihatan kalau yang ada dalam sini adalah anggotanya P sekaligus anggotanya Q. Jadi ini adalah anggota P dan anggota Q yang sama. Kalau tadi semuanya diambil, semua yang ada dalam lingkaran itu yang semua anggota. Kalau ini hanya yang ada dalam persekutuannya, tadi bahasanya di situ. Ya, kemudian selisih himpunan. Ini kurang ya, kurang. Jadi membacanya itu kurang. Jadi simbolnya ya seperti ini atau seperti ini. Ya, jadi ingat, karena ada juga garis miring yang begini itu dua sekaligus. Jadi harus dibedakan. Kalau hanya satu berarti ini adalah simbol dari kurang. Jadi bacanya ini P kurang Q, begitu juga ini P kurang Q. Nah, apa maksudnya ini P dikurang Q? Ya, sepertinya ini salah. Ini harusnya bukan anggota Q. Jadi sederhananya ini kita lihat anggota himpunan P, kemudian anggota himpunan Q, ya. Jadi kita list semua anggotanya dulu, himpunan P apa saja, kemudian himpunan Q apa saja, kemudian kita lihat ada nanti anggotanya himpunan P yang tidak ada di
himpunan Q. Jadi anggota dari himpunan P yang tidak ada di dalam himpunan Q, ya, berarti itu adalah selisihnya. Ya, jadi selisih dari P kurang, jadi P dikurang Q itu artinya ada anggotanya P yang tidak ada di Q. Begitu juga sebaliknya, jika Q dikurang P, berarti ada anggotanya himpunan Q yang tidak ada di himpunan P. Ya. Jadi kalau tadi irisan itu yang dicari adalah yang sama, kalau di sini selisih atau kurang, yang dicari itu yang tidak sama. Ya. Yang tidak sama itulah yang sebagai anggota P kurang Q. Tapi harus diingat urutannya, kalau P dikurang Q berarti anggotanya P yang tidak ada di Q. Kalau Q dikurang P berarti anggotanya Q yang tidak ada di P. Oke, begitu anak sekali. Mudah-mudahan jelas ya anak sekali. Nah, ini contoh. S ini adalah semesta pembicaraan anak sekalian. Jadi himpunan semesta ini himpunan semesta, anggotanya adalah 1, 2 dan seterusnya sampai 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12. Jadi himpunan semestanya adalah 1 sampai 12. Kemudian himpunan A anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Himpunan B anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sekarang A gabung P, A gabung B. Ya, di himpunan A digabungkan dengan himpunan B. Apa anggotanya? Nah, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, kita tinggal melihat semua anggota A. Ya, semua anggota A dulu. Jadi saat ini berarti ini semua akan masuk ini. Nah, begitu juga dengan ini semua. Nah, kan di sini ada yang sama. 2 dengan 2 sama, berarti cukup ditulis satu kali. Ini mewakili. Nah, kalau saat ini kan hanya ada di A, berarti sudah masuk 1. Dan 2 ada di sini, berarti cukup ditulis satu kali. 3, ini 3, tidak ada di sini, berarti ada juga. 4, sini ada 4, ditulis satu kali saja. 6, 6 sama. 8 hanya ada di himpunan B. Ya, kemudian 10 ada di himpunan B. 12 ada di A dan B. Jadi seperti bahasanya tadi, jadi semuanya tinggal di list satu persatu. Kemudian yang kebetulan sama kita tinggal tulis satu, kita ambil satu kali saja. Jadi 2 ini 2, 4, 6 dengan 12. Nah, ini cukup mewakili untuk kedua himpunan. Selain itu kita ambil satu-satu semuanya ya. 1, 3, 8, 10. 1 dan 3 itu ada di A. Kemudian 8 dan 10 ini ada di himpunan B. Jadi gabungannya adalah A gabung B, itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12. Sekalian, sekali lagi kita ambil semua anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Kemudian yang anggota himpunan A yang juga ada di B itu cukup dituliskan satu kali saja. Nah, selanjutnya irisan A irisan B, anggotanya apa saja? Nah, seperti Pak Guru jelaskan tadi, yang sama, kita mengambil hanya yang sama saja. Nah, ini tadi yang sudah ditandai 2, anggotanya A dan anggotanya B yang kebetulan sama. Ini 2, 4, 6, 12 ya, makanya anggotanya ini. Jadi irisan itu kita melihat anggota yang sama. Anggota yang sama saja ya. Kemudian ini tadi A kurang B. Perhatikan urutannya, A kurang B. Artinya anggotanya himpunan A yang tidak ada di himpunan B. Nah, ini tadi 1 dan 3 kan ada di A.
tidak ada di B, berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Nah, bagaimana kalau B dikurang A? B kurang A sama dengan apa saja anggotanya ya. Nah, B kurang A artinya anggotanya B yang tidak ada di A. Nah, kita lihat tadi yang mana anggotanya B tidak ada di A, 8 dan 10. Berarti di sini anggotanya adalah 8, ingat koma itu perantara dari dua anggota himpunan yang kurung terawal. Jadi anggota B dikurang A itu anggotanya adalah 8 dan 10. Jadi anggotanya B yang tidak ada di dalam himpunan A. Oke, seperti itu anak sekalian. Kemudian berikutnya adalah sifat-sifat operasi dua himpunan. Ini cukup banyak anak sekalian. Untuk sembarang himpunan A, B, C berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Jadi ini anak sekalian nanti anak sekalian screenshot, kemudian baca baik-baik ya. Dan ini untuk mempersingkat waktu di sini penjelasan ini. Jadi nanti khusus untuk sifat-sifat ini anakku sekalian screenshot, kemudian jika ada yang tidak dimengerti maksudnya silahkan nanti ditanyakan langsung sama Pak Guru. Oke anak sekalian, jadi ini Pak Guru tidak jelaskan lebih detail dulu. Pak Guru menunggu pertanyaan dari anakku sekalian. Silahkan dibaca baik-baik, di screenshot, kemudian dibaca baik-baik, diperhatikan detail-detail satu persatu, kemudian ditanyakan apa maksudnya kalau ada yang tidak dimengerti. Oke anak sekalian, hubungan dua himpunan yang ketiga ini, materi yang ketiga ya. Ini ada 4 hubungan dua himpunan. Yang pertama, himpunan saling asing. Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling asing atau saling lepas jika di antara kedua himpunan tidak mempunyai anggota persekutuan. Jadi maksudnya ini anak sekalian, ada dua himpunan, himpunan P dan himpunan Q misalnya. Kan ada anggota himpunan P, kemudian ada juga anggota himpunan Q. Nah, kalau ternyata diperiksa tidak ada yang sama atau irisannya itu ini irisannya sama dengan himpunan kosong ya, tidak ada anggota dari P dan Q yang sama, maka himpunan P dan himpunan Q ini dikatakan saling asing. Namanya ini ya, jadi ini P, himpunan P saling asing dengan himpunan Q. Jadi dua dia garis miringnya ya. Jadi sekali lagi, untuk melihat dua himpunan itu saling asing, apakah saling asing atau tidak, dia saling asing kalau kita periksa anggota himpunan P dan anggota himpunan Q dan ternyata tidak ada yang sama atau irisannya itu tidak ada, himpunan kosong, maka himpunan P dan himpunan Q dikatakan saling asing. Oke sekalian, sekali lagi, kalau tidak ada anggota himpunan P dan himpunan Q yang sama, maka himpunan P dan himpunan Q itu dikatakan dua himpunan yang saling asing. Himpunan A dan himpunan B seperti itu juga, misalnya A dan B di list anggotanya masing-masing ternyata tidak ada yang sama, maka himpunan A dan himpunan B dikatakan saling asing. Oke. Yang kedua, himpunan beririsan. Himpunan P dan Q beririsan atau tidak saling asing jika di antara kedua himpunan terdapat anggota persekutuan ya, anggota persekutuan. Jadi sudah dibahas tadi di atas, kalau himpunan P dan himpunan Q irisannya ini tidak kosong, artinya ada irisannya, maka himpunan P dan himpunan Q itu dikatakan beririsan
Kira anak sekalian sudah sangat paham nih, karena sudah dibahas di atas tadi tentang dua himpunan yang beririsan. Kemudian himpunan yang sama. Himpunan dikatakan sama jika anggota P menjadi anggota Q dan semua anggota Q menjadi anggota P. Jadi ini misalnya anggotanya P itu saku, anggotanya Q kuas. Nah ini kan walaupun kata-katanya berbeda, akan tetapi hurufnya kan sama. Misalnya S ada di himpunan P, S juga ada di himpunan Q, walaupun posisinya berbeda. Kalau S di sini di belakang, ini di depan. Nah, itu juga dengan A. Kalau di sini A ada di urutan kedua, ini urutan ketiga. Nah, artinya anggotanya yang sama. Ya, jadi yang diperhatikan di sini anggota himpunan itu harus sama, persis sama ya. Jadi walaupun urutannya tidak sama, akan tetapi jika semua anggotanya P ada juga di Q, maka P dan Q itu dikatakan dua himpunan yang sama. Dan ciri-cirinya juga anggotanya di dalam harus sama lah. Kalau di sini 4 anggotanya, di sini juga mesti 4. Di sini 5, di sini juga mesti 5. Ya. Misalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini 5, 4, 3, 2, 1. Nah itu kan berbeda urutannya, tapi isinya sama. Itu anak sekalian. Kemudian himpunan ekuivalen. Nah bedanya himpunan yang sama dengan himpunan ekuivalen, di sini yang diperhatikan adalah anggotanya. Jadi di sini anggotanya 4, di sini juga 4. Walaupun tidak sama, ya. Sini 1, 2, 3, 4, di sini 4, 5, 1, 2. Itu tidak masalah. Himpunan H dan himpunan I dikatakan ekuivalen karena banyaknya anggotanya itu sama. Jadi bukan karena isinya yang sama, tapi banyak anggotanya yang sama, ya. Bukan anggotanya. Jadi kalau himpunan sama tadi, memang harus sama, jumlahnya sama, banyaknya anggotanya sama, kemudian anggota-anggotanya juga sama. Kalau ini banyaknya anggotanya sama, tapi anggotanya tidak sama. Jadi, isinya di dalam tidak. Oke, kira itu sekalian. Kita lanjut. Contoh soal. Oke, tentukan P gabung Q, P irisan Q, banyaknya anggota P iris Q, jadi M ini M kecil sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. M kecil ini adalah simbol dari banyaknya anggota dari P iris Q. Ini kan sudah ada P gabung Q di sini, jadi nanti tinggal dilihat isinya ini berapa, berarti itulah jawaban dari dan ini harusnya gabung irisan di sini. Diperbaiki anak sekalian. Jadi di sini N P irisan Q. Oke. Akan dilihat jika diketahui himpunan P dan Q berikut. Kemudian A, P itu huruf pembentuk kata Senin dan Q itu huruf pembentuk kata Selasa. Senin, Selasa. Jawabannya adalah ini P Senin. Kenapa jadi sini saja? Karena ada 2 N di sini, ya. Jadi N yang ini dengan N yang ini cukup dituliskan satu kali, sehingga di sini hanya menjadi kata sini saja. Kemudian Q itu tadinya Selasa menjadi Sela saja. Di anggota himpunan Q itu hanya S, L, S, E, L, A. Kenapa? Karena A-nya ada 2, S-nya juga ada 2. Jadi hanya ditulis satu saja. Nah, P gabung Q, kita tinggal mengambil tadi
anggotanya himpunan P diambil semua seni, ya. Kalau ada yang sama tidak perlu tulis ulang. Nah, kita lihat di sini ditulis semua dulu. Kemudian bagaimana dengan sela? S dan E sudah ada di atas, berarti tidak perlu, tinggal L dan A di atas. Kemudian bertanya adalah nah, N P gabung Q, berarti banyaknya anggota dari P gabung Q. Tinggal dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NP gabung Q itu adalah isinya adalah 6. Kemudian P irisan Q. Anggota yang sama ini. Jadi irisannya, banyaknya anggota irisannya adalah 2. Ini 1, 2. Jadi digambarkan dalam diagram Venn seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, himpunan P, anggotanya adalah X, di mana X itu lebih kecil dari 12 dan X itu faktor dari 12. Jadi X itu harus lebih kecil dari 12. Kemudian X itu faktor dari 12. Ingat, faktor itu adalah pembagi habis dari 12. Jadi kita lihat anggotanya semua apa. Ini anak sekalian, jadi 1, ya, 1 termasuk anggota dari 12. Ada apa? Faktor dari 12, ya, oke. 2, 12 dibagi 2 bisa, 12 dibagi 3 bisa, 12 bagi 4 bisa, 12 bagi 6 bisa, 12 bagi 7 tidak bisa, 12 bagi 5 tidak bisa, makanya 5 tidak ada di sini. Ya, 5 tidak ada karena 12 tidak habis dibagi 5. Begitu juga dengan 7, 8, 9, 10, 11. Nah, tidak masuk, jadi hanya ini. Ya. Kemudian himpunan Q itu dia harus lebih kecil dari 12, kemudian dia juga harus bilangan prima. Nah, bilangan prima yang kurang dari 12, 2, 3, 5, 7, 11. Yang sampai sekalian melupakan yang mana itu termasuk bilangan prima. Ini pernah dijelaskan sebelumnya. Oke. Iris apa gabungannya? Ambil semua saja dulu. 1, 2, 3, 4. Sini ada 5, masukkan 5. Lanjut 6, 7 ada, kemudian 11. Oke, kira gampang sekarang ya. NP gabung Q tinggal dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Irisannya cari yang sama. 1 tidak ada temannya, 2 ada, 3 ada, 4 tidak ada, ya. Tidak ada, jadi hanya ada 2 dan 3. Nah, sehingga anggotanya itu ada 2. Oke, sekalian. Seperti itu kira-kira penjelasan untuk contoh ini. Semoga anak sekalian bisa memahaminya. Silakan anak sekalian nonton video berulang-ulang sampai betul-betul paham. Kalau masih belum paham, silahkan bertanya langsung sama Pak Guru. Pak Guru dijadwalkan di sekolah itu hari Senin dan hari Rabu. Silahkan datang ke sekolah untuk bertanya. Yang penting tetap ikuti prosedur, ya. Aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian hari-hari lain silakan kunjungi Pak Guru di tempatnya Pak Guru biasa, di sana di pinggir sungai atau di pinggir pengairan Tambaga. Nah, sekalian, kita lanjut. Nah, ini latihan soal sekaligus menjadi tugas 7. Silakan diperhatikan.
Ini tugasnya anakku sekalian, silakan di view baik-baik, kemudian di screenshot, supaya tidak atau di pause dulu videonya, kemudian tulis ini sehingga anak sekalian bisa nanti menyelesaikannya. Oke, demikian pertemuan kita. Ada berkahnya untuk kita semua. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan lewat WA, atau kalau mau bertemu langsung dengan Pak Guru, yang penting masih mengikuti prosedur pertemuan di masa COVID ini, silahkan kunjungi Pak Guru di sekolah setiap hari Senin dan hari Rabu. Kemudian hari-hari yang lain silahkan kunjungi Pak Guru di lapak titin di pinggir perairan Tambabel. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.